Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kris. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan edukasi tentang gangguan kecemasan terkait penyakit hepatitis akut misterius. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita adanya penyakit baru, yaitu penyakit hepatitis akut misterius, yang mana telah menyebar ke berbagai negara termasuk juga ke negara Indonesia. Sudah pasti kondisi ini akan memberikan rasa tidak nyaman bagi kita semua, di mana banyak masyarakat menjadi takut dan khawatir atau yang disebut dengan cemas. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar terhindar dari gangguan cemas terkait dengan penyakit hepatitis akut tersebut. Sebelum saya menjelaskan mengenai penyakit hepatitis akut misterius, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan pada hati atau yang kita sebut dengan liver. Banyak orang-orang mengira bahwa penyakit hepatitis hanya disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis. Padahal sebenarnya tidak. Hepatitis ini disebabkan oleh bermacam faktor penyebab. Penyebab yang terbanyak adalah infeksi virus hepatitis, mulai dari virus hepatitis A hingga virus hepatitis E. Dari kelima jenis virus hepatitis tersebut, infeksi yang terbanyak di Indonesia adalah infeksi virus hepatitis A, B, dan C. Selain itu, hepatitis juga dapat disebabkan oleh virus dengue, di mana pada pasien demam berdarah juga didapatkan pembesaran hati. Hepatitis juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya pada penyakit leptospirosis, atau disebabkan oleh infeksi dari parasit malaria, dan juga dapat disebabkan oleh penyalahgunaan zat alkohol atau juga obat-obat yang dapat merusak fungsi hati. Kapan dikatakan suatu hepatitis itu bersifat akut atau hepatitis yang kronis? Dikatakan hepatitis akut apabila peradangan hati yang terjadi berlangsung kurang dari 6 bulan. Sedangkan jika peradangan hati terus berlanjut hingga lebih dari 6 bulan, maka dikatakan sebagai hepatitis yang kronis. Apa sih dok gejala dari penyakit hepatitis itu? Gejala awal dari penyakit hepatitis berupa demam dan gangguan pada gastrointestinal atau masalah pencernaan berupa nyeri perut, mual, muntah, dan diare. Gejala kemudian dapat berlanjut hingga timbul gejala buang air kecil berwarna pekat atau seperti teh, buang air besar berwarna putih pucat atau seperti dempul, kulit dan sklera mata tampak kuning, dan bahkan dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Mengapa sih dok dikatakan penyakit hepatitis akut misterius? Pada dasarnya gejala dari penyakit hepatitis akut misterius ini hampir sama dengan penyakit hepatitis lainnya. Namun, hingga saat ini penyebab pasti dari penyakit hepatitis akut misterius masih belum diketahui dengan jelas. Pemeriksaan pada pasien yang diduga mengalami penyakit hepatitis akut misterius tidak didapatkan adanya infeksi virus hepatitis A, B, C, maupun E. Namun, dugaan awal penyakit hepatitis akut misterius ini disebabkan oleh adenovirus 41 dan juga virus COVID-19. Penyakit hepatitis akut misterius ini paling banyak menyerang anak-anak pada usia 0 hingga 16 tahun. Namun, usia yang terbanyak adalah anak di bawah 10 tahun. Penyakit ini sangat berbahaya, terutama jika tidak ditangani segera. Apa sih dok yang perlu kita lakukan dalam menghadapi penyakit hepatitis akut ini? Yang perlu kita lakukan adalah bersikap tetap tenang, jangan panik dan cemas. Karena apa? Karena apabila kita cemas, maka daya tahan tubuh kita akan menurun sehingga kita akan rentan terkena infeksi penyakit apapun, termasuk terinfeksi penyakit hepatitis akut misterius ini. Apa sih dok perbedaan antara cemas dengan gangguan kecemasan? Memang pertama sekali kita harus mengidentifikasi dahulu apakah perasaan cemas tersebut masih normal atau patologis. Pada dasarnya cemas merupakan suatu respon fisiologis
terhadap situasi yang menyebabkan stres atau kondisi yang bersifat mengancam dirinya. Cemas merupakan kondisi psikologik di mana penuh dengan rasa takut dan khawatir terhadap sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Cemas normal bersifat sementara, yang mana apabila stres tersebut menghilang atau sudah dapat diatasi, maka perasaan cemas tersebut juga akan berangsur-angsur hilang. Sedangkan gangguan kecemasan bersifat intens, artinya perasaan cemas timbul terus-menerus, sehingga orang tersebut akan berusaha menghindari situasi atau keadaan yang menimbulkan perasaan cemas. Artinya sudah terdapat distres atau penderitaan terhadap orang tersebut. Dan kemudian akan menimbulkan kendaya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, dan juga fungsi sosialnya. Bagaimana sih dok caranya agar kita tidak mengalami cemas terkait dengan penyakit hepatitis akut ini? Yang pertama dilakukan adalah batasin mencari informasi yang terlalu berlebihan. Gunakan jadwal hanya 2 jam dalam sehari. Yang kedua, pastikan informasi tersebut berasal dari situs yang resmi, semisalnya situs dari WHO atau Dinas Kesehatan. Yang ketiga, lakukan double check terhadap informasi tersebut agar terhindar dari hoax. Yang keempat, hindari curhat mengenai penyakit di dalam sosial media. Yang kelima, lakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Yang keenam, jaga pola makan yang sehat dan bergizi. Yang ketujuh, minum air putih 2 liter dalam sehari. Yang kedelapan, usahakan tidur cukup, yaitu sekitar 7-8 jam dalam sehari. Apabila teman-teman pada saat ini sedang mengalami gangguan cemas, maka lakukanlah cara-cara berikut ini. Yang pertama, lakukan teknik relaksasi. Karena teknik ini sangat mudah dilakukan dan cepat memberikan perbaikan. Caranya adalah dengan menarik nafas dari hidung dalam 4 hitungan, kemudian ditahan dalam 7 hitungan, lalu keluarkan perlahan-lahan dari mulut dalam 8 hitungan. Cara yang kedua adalah dengan melakukan teknik muscle progression relaxation, yaitu dengan cara memberikan kontraksi pada otot-otot tertentu. Misalnya pada otot dahi, pada otot mata, pejamkan dengan kuat, kemudian pada otot-otot mulut dan pipi, yaitu dengan senyum, kemudian pada otot-otot leher dengan cara mendongakkan kepala ke depan, kemudian dengan cara mengangkat bahu, kemudian dengan cara mengkontraksikan otot-otot perut dengan cara menahan napas, kemudian dengan cara mengkontraksikan otot tangan dengan cara menggenggam kuat, atau dengan cara mengkontraksikan jari-jari kaki dengan mengarahkannya ke arah tulang kering. Lakukan teknik ini masing-masing selama 4 atau 5 hitungan. Lakukan berulang-ulang dalam 10-15 kali. Teknik relaksasi pernapasan dan muscle progression relaxation dapat dikombinasikan. Misalnya, pada saat kita menarik nafas, kita dapat melakukan kontraksi otot, misalnya dengan cara menggenggam tangan dengan kuat, mengkontraksikan kaki. Kemudian pada saat kita mengeluarkan nafas, kita merelaksasikan otot-otot tersebut. Kemudian dapat kita memberikan sugesti kepada diri sendiri dengan cara pada saat kita melepaskan nafas, kita bisa mensugestikan bahwa kita akan mendapatkan relaksasi atau ketenangan. Dengan kombinasi tersebut, biasanya hasilnya lebih bagus. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan aromaterapi, di mana aromaterapi ini bersifat individual, namun belakangan ini banyak dianjurkan menggunakan aroma lavender. Cara yang keempat adalah dengan berolahraga secara teratur, di mana dengan berolahraga endorfin akan keluar dari dalam tubuh, di mana hormon endorfin ini berfungsi untuk memberikan rasa kebahagiaan dan juga merelaksasikan pikiran. Cara yang kelima adalah dengan cara berjemur pada pagi hari untuk meningkatkan vitamin D di dalam tubuh, di mana vitamin D ini telah diteliti dapat membantu meningkatkan imun dan juga membantu dalam meregulasi neurotransmitter monoamin seperti serotonin dan dopamin.
Cara yang keenam adalah dengan melakukan meditasi. Belakangan ini sangat banyak dibicarakan mengenai meditasi mindfulness, karena cara ini sangat cukup ampuh untuk merelaksasikan pikiran dan juga emosi. Cara yang ketujuh adalah dengan cara bercerita. Menceritakan segala perasaan yang dirasakan dengan orang lain, terutama keluarga dekat seperti pasangan, orang tua, atau juga kerabat atau sahabat juga dapat membantu merelaksasikan pikiran. Cara yang kedelapan adalah dengan cara menulis, karena dengan menulis kita dapat melepaskan segala perasaan dan emosi kita. Dan cara yang kesembilan adalah menghindari minum kopi dan juga alkohol. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita minum kopi, maka jantung kita akan berdebar sehingga menyebabkan perasaan semakin tidak nyaman. Cara-cara tersebut di atas dapat digunakan untuk mengurangi perasaan cemas apa saja, sehingga dapat kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat berguna bagi kita semua. Salam sehat, jiwa dan raga.